Hai, hola. Sesuai dengan janji saya kemarin atau beberapa hari yang lalu, saya akan membahas terkait perdayetan, diet, ya pokoknya gitu. Mungkin saya ngomongnya juga akan campur, kadang diet, kadang diet, nggak apa-apa ya. Ada beberapa topik yang akan dibahas pada hari ini. Yang pertama, kita kenalan dulu dengan diet. Apa sih diet itu? Yang kedua, jenis-jenis diet. Kemudian ada persepsi yang salah tentang diet. Dan terakhir, kita langsung ke kesimpulan. Mungkin ada sedikit tips yang bakal saya kasih. Jadi, kita lanjut yang pertama. Diet. Apa yang terlintas di pikiran kalian saat kata diet disebutkan? Mungkin bagi sebagian orang, diet diartikan sebagai penyiksaan terhadap diri karena nahan lapar, nggak bisa makan enak, bahkan nggak boleh makan sama sekali. Jadi makan-makan yang enak tuh nggak boleh. Kok menderita banget ya? Lalu sebenarnya apa sih diet itu? Diet adalah pola makan yang dilakukan secara rutin, terus-menerus, dan konsisten. Artinya, menjadi kebiasaan sehari-hari, menjadi behavior, menjadi habit, sama seperti tidur, yaitu menjadi kebutuhan, seharusnya. Kemudian ada artikel dari Australia, baru terbit sebulan yang lalu, meneliti tentang diet untuk orang yang mengalami depresi. Dari penelitian didapatkan 47% orang yang tidak mengonsumsi biji-bijian dan kacang-kacangan lebih beresiko untuk mengalami depresi. Kemudian hanya 9% orang yang makan sayur 2 kali atau lebih dalam 1 hari. Jadi dari penelitian ini, orang yang diteliti yaitu dia tidak mengonsumsi sayur-sayuran, kurang lebih tepatnya, kemudian juga makan makanan yang fast food, itu 2-3 kali seminggu. Dan makan makanan ini yaitu ada pizza, kentang goreng, alkohol, daging olahan, dan makanan olahan lainnya. Di mana hal tersebut akan mempengaruhi kesehatan mereka. Dan penelitian ini tadi meneliti tentang orang yang depresi. Jadi makanan ini dikaitkan dengan tingkat kesehatan mental mereka atau depresi mereka. Seperti itu. Sedangkan asupan makanan yang buruk ini tadi, kita artikan buruk ya, karena mereka mengonsumsinya seminggu itu 2-3 kali dan rutin. Nah, ketika dilakukan intervensi, saat mereka melakukan diet, mulai melakukan diet pola hidup sehat, didapatkan hasil bahwa orang yang dengan pola diet Mediterania, yaitu diet yang hanya mengubah pola makan, jadi yang diubah dari penelitian ini yaitu mereka melakukan intervensi kepada orang dengan gangguan mental, yaitu mereka yang depresi, diubah hanya pola makannya saja. Ini hasilnya yaitu bahwa mereka yang hanya mengubah pola makannya memiliki pengaruh pada kesehatan mental mereka. Di mana ketika mereka melakukan diet ini, emosi mereka justru terkontrol, jadi mereka yang tadinya mungkin mood swing, dan mereka emosinya tidak bisa ditekan, mungkin mereka yang cepat marah, ya emosi-emosi lainnya, itu ketika mereka melaksanakan diet ini, justru emosi itu bisa lebih ditekan. Gitu. Kemudian, saat akan menjalankan diet, 70% orang menganggap bahwa makanan sehat itu mahal. Dan 80% orang mengatakan diet memakan banyak waktu karena adanya persiapan untuk menyiapkan makanan, misalkan masak, membeli bahan makanan sendiri, dan bisa dibilang ribet. Katanya sih gitu. Kita lanjut topik yang kedua, yaitu ada jenis-jenis diet. Mungkin dari teman-teman sendiri juga banyak yang udah tahu macam-macam diet yang ada di dunia ini. Mungkin ada yang pernah menjalankan diet artis, misalkan dari diet K-pop, paling banyak nih kayaknya, kalau di YouTube. Nggak tahu yang lainnya. Terus ada diet keto, dan sebagainya. Kita urutkan dulu dari yang pertama, ada diet DASH. Jadi ini penelitiannya terbit di bulan September. Penelitian ini meneliti tentang orang yang diet untuk menghentikan hipertensi atau adanya riwayat darah tinggi. Jadi jenis diet DASH ini mengonsumsi makanan yang dipilih mengandung tinggi oksidan. Di mana fungsi diet DASH ini yaitu untuk mengelola OS atau oxidative stress, yaitu adanya jumlah radikal bebas dari tubuh yang sudah melebihi kapasitas tubuh untuk menetralkannya. Jadi sebenarnya tubuh kita udah sangat pintar untuk memfilter segala bentuk toksik atau racun yang masuk ke dalam tubuh.
Jadi bisa dari makan makanan, kemudian dari adanya polusi, terus bisa juga dari lingkungan limbah, itu termasuk bisa menjadi toksik di dalam tubuh. Nah, apabila radikal bebas ini ditimbun di tubuh, kemudian tubuh sudah terlalu banyak menampung itu, kemungkinan tubuh kita ini tadi akan mengalami penurunan dalam proses memfilter toksik tersebut. Jadi untuk memfilter radikal bebas ya. Jadi kemungkinan mesin tubuh kita ini juga akan stres seperti itu. Nah, makan makanan yang mengandung antioksidan ini biasanya seperti yang dia ada bayam, wortel, buah bit, dan sebagainya. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri juga apa aja sih makan makanan yang mengandung antioksidan yang tinggi. Jadi ini juga dipakai untuk orang yang diet, tapi biasanya dipakai untuk orang yang memiliki tekanan darah tinggi seperti itu. Selanjutnya ada food map, FODMAP. Bisa dicari lagi sendiri karena ini juga agak panjang. Jadi biasanya diet yang food map ini digunakan untuk orang yang memiliki sensitivitas di usus. Jadi biasanya dia sensitif dengan berbagai macam makanan apapun itu, dan biasanya ada gangguan di usus besar. Jadi di mana apabila dia mengonsumsi makanan yang akan mengganggu sistem kerja ususnya, maka akan memperburuk kerja usus. Misalnya, ada karbohidrat yang difermentasi. Apa sih karbohidrat yang difermentasi? Ada tape misalnya. Jadi nanti begitu orang yang dengan adanya gangguan di usus besar, biasanya ketika dia sudah makan tape, maka nanti yang dirasakan di perutnya biasanya jadi bloating. Bloating itu perut kayak buncit, tapi isinya kayak gas aja, dan kalau perempuan biasanya pas lagi haid atau menstruasi, perut terasa begah. Tapi sebenarnya bukan dari makanan juga, maksudnya bukan full dengan makanan, jadi kayak penuh, tapi sebenarnya itu gas, gitu. Kalau saya sendiri biasanya lumayan bikin bloating kalau habis makan mie instan, kemudian produk olahan susu, tapi kalau produk olahan susu nggak terlalu, tapi ya cukup bisa merasakan. Yang selanjutnya ada diet keto, yaitu diet rendah karbohidrat, tinggi lemak baik, namun juga proteinnya juga rendah. Jadi biasanya orang yang menjalankan diet keto ini untuk program menurunkan berat badan. Siapa yang udah pernah diet keto? Jadi diet keto ini tadi itu ya, dia yang mengonsumsi makan makanan yang tinggi lemak. Jadi tetap makan makanan yang lainnya seperti karbohidrat, vitamin, itu tetap dikonsumsi. Namun ya mungkin batas konsumsinya agak lebih sedikit seperti itu. Jadi yang harus digarisbawahi, diet keto ini bisa berpotensi menyebabkan kelebihan lemak di dalam darah atau biasanya dikenal dengan kolesterol. Biasanya bisa terjadi pada orang dengan atau tanpa riwayat kolesterol sebelumnya. Jadi, tidak hanya sampai di situ, diet keto juga dapat menurunkan kolesterol LDL. Orang biasanya nyebutnya lemak baik. Jadi ketika melaksanakan diet keto ini, tidak hanya kolesterolnya yang tinggi, jadi kolesterol ini bisa kolesterol HDL dan LDL, tetapi justru yang kolesterol LDL-nya lemak baiknya ini tadi justru ikut turun. Gitu. Kemudian makanan yang dikonsumsi untuk orang dengan diet keto yaitu biasanya ada alpukat, minyak zaitun, dan berbagai macam makanan yang dia mengandung lemak baik lainnya. Ya, intinya mungkin mereka tetap konsumsi makanan lainnya tadi ya. Seperti protein mereka tetap konsumsi, karbohidrat mereka juga tetap konsumsi, tapi memang yang lebih difokuskan untuk konsumsi lemak aja gitu. Terus ada yang nanya nih, loh kok makan lemak? Bukannya kalau orang diet itu nggak boleh makan lemak? Siapa yang punya pemikiran seperti itu? Ya, jadi ini nanti akan kembali pada kalori. Kalau memang diet keto ini dilakukan untuk menurunkan berat badan. Jadi tentang bab diet kalori, penghitung kalori ini akan panjang. Selanjutnya ada dietnya Om Deddy atau OCD, atau bisa juga dikenal dengan intermittent fasting. Biasanya ini dia dengan puasa berjangka. Biasanya kan kalau kita puasa berjangka ini misalkan diet OCD itu ikut jam ya, ikut waktu. Jadi nanti mereka makan itu biasanya sesuai dengan jam makan mereka. Tergantung mereka mau ambil pola yang berapa jam, itu biasanya nanti akan dipengaruhi juga. Nah, biasanya nanti ada batasan waktu. Jadi nanti di jam berapa sampai jam berapa mereka udah nggak boleh makan. Mereka stop makan, jadi kayak puasa. Cuma bedanya puasa di sini yaitu mereka tetap boleh minum air putih,
boleh minum air-air yang dia tidak ada kalori. Seperti air putih tidak punya kalori. Kemudian kopi hitam tanpa gula, teh tanpa gula itu juga termasuk tanpa kalori, jadi itu tetap boleh diminum. Jadi walaupun disebut puasa, mereka sebenarnya tetap boleh minum, seperti itu. Kemudian ada diet Mediterania. Ini diet yang diadaptasi dari penduduk dari negara Mediterania, yaitu waktu itu di Italia dan Yunani, tahun 1960. Jadi kenapa sih diadaptasi? Karena diadaptasi ini untuk menggantikan teknik diet tradisional zaman dulu, yang dulu dinilai banyak membawa dampak buruk untuk kesehatan. Nah, digantinya jadi apa sih diet Mediterania ini? Nah, diet ini diganti yaitu dengan mengonsumsi adanya sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian, kentang, roti gandum, rempah-rempah, ikan, makanan laut, minyak zaitun. Nah, seperti itu masih dikonsumsi. Nah, tapi yang agak dikurangi, yang sedikit dikurangi itu unggas, telur, keju, dan yogurt juga dikurangi. Lalu yang harus dikurangi, betul-betul dikurangi yaitu daging merah, kemudian yang benar-benar dihindari, minuman dengan gula tambahan, daging olahan, dan makanan olahan lainnya. Jadi sebenarnya diet Mediterania ini juga baik atau bagus, karena mereka tetap mengutamakan mengonsumsi makan-makanan yang cukup, bisa dibilang cukup, karena ada karbohidrat, ada protein, tetap ada lemak, ada vitamin, dan seterusnya. Tapi memang ada beberapa makanan yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Seperti itu. Kemudian ada diet artis K-pop misalkan. Ada dari IU. Jadi biasanya si Mbak Ayu ini mengonsumsi makanan satu hari itu di bawah 1000 kalori. Jadi balik lagi ke kalori ya. Jadi dia biasanya pagi cuma makan satu apel, siang makan ubi manis atau sweet potato, kemudian malam cuma minum protein shake. Nggak kuat aku. Siapa yang pernah nyobain diet itu juga. Kemudian ada juga diet dengan tipe golongan darah, terus dan berbagai macam diet lainnya. Mungkin teman-teman juga lebih paham dan lebih tahu tentang berbagai jenis diet. Ada juga yang katanya diet buah plum. Kayaknya itu bukan diet deh, karena itu kan hanya makanan yang dikonsumsi. Sedangkan diet sendiri, kita kembali tadi bahwa diet adalah mengatur pola makan. Itu kan berarti pola. Kalau kita diet buah plum, ya itu bukan pola, itu adalah jenis makanannya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut, persepsi yang salah tentang diet. Ini miris banget sih, karena orang sudah salah dari awal, konsep diet sudah salah dari awal, karena menganggap diet itu ya untuk kurus. Diet itu adalah menyiksa badan, yang penting aku kurus. Padahal tidak, teman-teman. Karena dari program diet sendiri ada 3 jenis, yaitu ada program untuk menurunkan berat badan, ada program untuk menjaga berat badan, ada juga dengan meningkatkan berat badan atau menaikkan berat badan. Jadi biasanya orang yang memiliki berat badan berlebih ingin menurunkan berat badannya. Orang dengan berat badan yang kurang, mereka merasa, kayaknya harus naikin berat badan nih. Itu juga termasuk diet. Jadi sebenarnya diet kan tadi mengatur pola makan. Jadi yang sebenarnya diubah itu adalah pola makannya kita, sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Nah, jadi lanjut ke persepsi yang salah tentang diet tadi ya. Yang pertama, orang banyak yang bilang, terlahir dengan badan yang dipenuhi lemak adalah keturunan. Gendut, bukan. Keturunan. Mungkin pengaruh dari genetik itu ada, tapi itu tidak dominan. Karena nggak ada yang namanya gendut itu keturunan. Itu tergantung gimana kamu mau membentuk badan kamu, bagaimana kamu mau merawat badan kamu, itu. Jadi kalau kamu memang gendut ya berarti itu mungkin bukan keturunan, oke? Terus ada juga yang bilang makan malam bikin gendut. Hello, gimana ceritanya makan malam bikin gendut? Sedangkan kamu seharian belum makan, dari pagi sampai sore sampai malam belum makan, terus malam kalian lapar mau makan, terus kalian nggak mau makan karena takut, sudah malam, ntar aku gendut. Gimana ceritanya makan malam bikin gendut? Kecuali waktu makan malam itu kamu memang sebelumnya sudah makan. Jadi begitu kamu mau makan malam, kamu mikir jadi gendut itu bukan karena kamu jadi gendut pas makan malam, bukan. Jadi mungkin ketika sebelum itu kalian sudah makan dan makanan kalian itu sudah melebihi kalori harian kalian. Jadinya begitu makan malam,
Ya, jadi kalian menambah kalori lagi, ya wajar aja kalian jadi gendut besoknya. Tapi itu juga nggak jadi mutlak bahwa kalian langsung gendut segitu dan menetap gitu. Jadi ya wajar aja sih, namanya juga berat badan itu bisa berubah. Kalau mau sama terus, ya kayaknya ngeri juga sih. Karena kan tubuh kita punya sel-sel, punya darah, jantung kita butuh asupan, paru-paru, dan saat kita melakukan aktivitas itu juga butuh energi, butuh kalori. Kalau memang benar-benar nggak diisi makan, kasihan badannya tuh. Terus ada juga diet nggak boleh minum air es. Gimana ceritanya minum air es nggak boleh dan bikin gendut? Karena air es itu sebenarnya walaupun kita minum dingin, begitu kita sudah minum dan masuk ke dalam tubuh, justru air ini tadi akan menyesuaikan dengan suhu tubuh kita. Jadi dia nggak langsung dingin masuk ke dalam tenggorokan langsung dingin. Gimana ceritanya langsung dingin terus nanti lemak-lemaknya jadi beku katanya. Gimana ceritanya? Sedangkan itu sudah akan diurai di tubuh kita gitu. Mungkin kalau yang disebut es bikin gendut, yang diminum bukan air putih es mungkin, bukan es teh tanpa gula. Jadi yang diminum itu es teh dengan gula tambahan, es kopi dengan gula tambahan yang dia bisa 3 sendok makanan. Wajar bikin gendut. Karena gulanya yang ada kalori. Kalau cuma airnya tuh enggak. Dan air es bikin lemak jadi menumpuk. Tubuh kita nih melewati proses yang sangat panjang. Jadi ketika kita minum, nggak ujuk-ujuk dia langsung menyebar ke bagian lemak, terus lemak kita jadi beku. Terus kalian bilangnya nyamain dengan lemak sapi yang taruh di air, itu biasanya mereka langsung ada endapan. Ya iya, itu lemak langsung dikeluarin. Kecuali daging kalian dikeluarin juga kayak gitu. Tapi kalau misalkan langsung bikin beku, itu nggak sama sekali. Terus minum air panas, air hangat makanya, biar bisa dia luntur, lemaknya biar luntur. Gimana ceritanya sih? Itu air panas bikin luntur lemak. Ya kalau kayak kalian nyamainnya lagi dengan ini ya, dengan daging sapi yang dia ada lemak. Oke, dia luntur, tapi lunturnya itu kan karena direbus di suhu air yang sangat panas. Masa iya kalian minum air panas yang masih baru diangkat dari api, langsung kalian minum? Apa nggak di bibir udah melepuh duluan sebelum masuk ke tubuh gitu loh? Selanjutnya, yang salah lagi tentang diet biasanya ada yang dari minum lemon. Kalau mau kurus itu kita harus minum air lemon. Karena air lemon itu sangat bagus untuk badan kita karena dia ngedetoks badan. Ya, yakin cuma minum air lemon itu bikin kurus karena kalian nggak konsumsi makanan yang lainnya? Atau yakin kalian cuma mau minum air lemon seharian penuh, cuma minum air lemon? Ya jelas kalian bisa kurus. Bukan kurus, lebih tepatnya berat badan kalian turun. Ya jelas aja, soalnya nggak ada makanan lain yang kalian konsumsi. Cuma air aja ya nggak bisa, dia juga mau diuraikan jadi apa gitu loh. Selanjutnya ada makan buah plum biar bikin kurus. Ya kali cuma makan buah plum bikin kurus. Buah plum itu nggak hanya buah itu deh kayaknya. Kalian makan durian, makan semangka juga kalau cuma makan itu aja juga bisa kurus. Dengan catatan kalian nggak nambahin kalori lainnya. Kalian nggak makan lagi yang lainnya, cuma makan satu itu aja. Tapi kalau dipikir-pikir, apa nggak kasihan badan kalian? Kan ada otak yang butuh asupan, ada jantung, ada paru-paru, ada usus, ada lambung, dan sebagainya. Tubuh kita punya sel, dan mereka nggak cuma butuh air. Memang mereka butuh air, sangat membutuhkan air bahkan. Tapi logikanya cuma dikasih air aja. Terus proteinnya dari mana? Nanti ketika di dalam tubuh, lemak sudah dirombak untuk jadi energi, sudah habis segala macam, terus gimana ceritanya? Terus ada juga yang bilang, nggak boleh banyak minum air putih, nanti bikin gendut. Kalian minum air putih terus langsung nimbang. Ya wajar aja gendut berat badannya nambah, tapi kalau bikin gendut enggak. Nah, kemungkinan juga orang dengan obesitas biasanya memang ketika awal-awal diet, mereka akan lebih cepat untuk menurunkan berat badan, karena yang turun bukan lemak. Bisa jadi yang turun itu cadangan airnya. Gitu. Jadi begitu dicek, ya jangan-jangan lemaknya juga tetap sama. Tapi kadar airnya yang memang berkurang, seperti itu. Terus ada juga orang yang bilang diet itu nggak boleh makan nasi putih. Halo, kenapa nggak boleh makan nasi putih? Kenapa banyak makanan yang harus dihindari? Padahal, kenapa sih harus nggak boleh makan nasi putih? Sebenarnya ini balik lagi nanti ya ke kalori. Kalori. Tergantung kalori yang kalian konsumsi gimana. Jadi kalau untuk penambahan berat badan itu akan balik lagi ke kalori. Jadi kalau cuma makan nasi putih bikin gendut itu jelas salah. Kalian tetap boleh makan nasi putih, tapi
dibatasi porsinya, dijaga juga itu jangan berlebihan. Kalau makan nasi putih sehari 10 kilo, ya jelas kalian bakal naik berat badan. Nggak perlu makan yang lainnya, cukup nasi aja juga bakalan nambah berat badannya. Kemudian menghindari makanan yang enak lainnya. Aku lagi diet, nggak boleh makan donat. Aku lagi diet, nggak boleh makan pizza. Aku lagi diet, nggak boleh makan makanan enak. Aku lagi diet, nggak boleh makan spaghetti, dan sebagainya. Padahal, kenapa sih kalian harus menghindari makanan? Apa sih yang salah dari makanan? Mereka itu nggak bikin kalian gendut. Tergantung kalian yang menjaga porsi makan kalian. Tergantung kalian gimana, ya makan secara bijak lah. Masa ya kalian dikasih donat 12, langsung kalian habiskan 12 dalam sekejap. Kemudian kalian makan ada nasi goreng, nasi putih kalian habiskan juga. Ya, itu sudah lebih kalori kalian, itu udah habis nasi padang aja, satu bungkus, udah berapa kalori sendiri. Terus kalian tambahin lagi es boba. Itu salah besar, oke? Selanjutnya, kita ke kesimpulan dulu. Jadi, diet itu akan mempengaruhi banyak hal. Ini akan lanjut ke tips ya. Jadi, diet ini akan mempengaruhi banyak hal, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga pada lingkup sosial. Jadi, ini akan berdampak di lingkungan sekitar kita juga. Jadi, sebenarnya diet itu merupakan kebutuhan tubuh, maka pola yang terbentuk itu bisa dari pola pikir kita, pola emosi kita, pola tidur, pola makan, pola istirahat, pola minum, dan balik lagi. Jadi ini saling berkaitan, jadi semua pola ini bakal muter dan saling berkaitan. Jadi pola pikir yang salah akan mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Dampaknya jelas akan salah saat akan memulai diet. Kalau kalian masih punya pikiran persepsi yang salah seperti yang sudah saya sebutkan tadi di atas, gimana mungkin dapat dibilang diet sehat? Lah, wong mindset-nya aja udah salah, nanti ujung-ujungnya masih ada yang ketakutan dan nggak mau mulai hidup sehat karena kapok. Kalau mau diet, ya jangan juga langsung ekstrim mengubah semuanya. Sudah mau ngubah habit yang udah dibentuk belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Kamu aja ngerusak badan kamu udah belasan, bahkan puluhan tahun. Masa ya kamu mau langsing, mau kurus, cuma dalam waktu 3 hari? Logika nggak sih? Miris banget, oke. Nikmati prosesnya, belajar dan kenali tubuh kalian masing-masing, oke? Keuntungan dan manfaat diet juga selain mengubah mindset, akan melatih kamu menjadi orang yang disiplin, sama kayak orang yang udah sering olahraga bertahun-tahun, disuruh stop olahraga ya nggak bakal bisa dong, pasti ngerasa aneh. Karena mereka udah biasa untuk olahraga, mereka udah biasa itu melakukan itu, jadi kayak ada yang hilang, kayak ada yang hampa, dan kayak yang ada yang kurang aja karena udah biasa olahraga. Kalian suruh stop gitu aja nggak bakal bisa karena udah menjadi habit, jadi kebiasaan gitu. Jadi kalau kalian langsung suruh stop, ya berat. Saya aja disuruh stop nggak bisa. Oke, maka jadikan dia sebagai pola. Ingat ya, P-O-L-A, pola, bukan lagi beban. Diubah dulu mindset kalian yang salah tentang diet itu nggak boleh makan, diet itu harus makan sedikit, diet itu nggak boleh makan donat, diet itu nggak boleh makan es krim, diet itu nggak boleh makan coklat, diet itu nggak boleh makan makanan enak, dan sebagainya. Itu dibuang dulu, mindset itu dibuang dulu. Nanti kalau kalian udah mikir, oh iya aku tuh diet, memang sih, kayaknya semua orang diet yang dilakukan pertama kali pasti pengennya kurus. Jujur, ya enggak? Karena dulu saya juga gitu. Ketika sudah mulai menjalani prosesnya, dan akhirnya saya sadar bahwa kurus saja itu nggak penting. Itu masih nomor sekian. Yang pertama yang harus dipikirkan adalah tubuh kita. Tubuh kita ini ada sel, ada darah, ada otak kita perlu untuk berpikir, jantung kita berdetak tiap detik, setiap hari, dan nggak berhenti. Bayangin. Ketika kalian nggak makan, diet menyiksa badan, kalian nggak kasihan sama jantung kalian, nggak kasihan sama pikiran otak kalian yang sudah bekerja sangat mati-matian, apalagi untuk yang masih sekolah, masih harus menggunakan otaknya untuk sangat berpikir keras. Kalian nggak mikir sampai ke sana. Sel-sel kalian itu butuh nutrisi juga, tubuh kalian itu butuh nutrisi yang bagus, yang sehat, biar kalian juga kerjanya jadi optimal. Aktivitas kalian juga jadi lebih bagus, lebih produktif gitu. Terlalu banyak makanan enak di dunia ini. Jadi nggak perlu sepaneng lah. Yang penting sewajarnya aja. Kalau makan juga tahu batasannya ya. Saya ada salah seorang YouTuber favorit saya. Dia bilang gini, kalau diet aja bisa makan enak, ngapain kamu makan enak tapi kamu nggak diet? Ngapain coba? Itu cuma hawa nafsu aja kalian makan banyak. Karena dulu saya juga gitu. Saya juga pernah blow on. Saya sudah diet 3 tahun. Dulu juga saya nge-gym.
Orang banyak yang bilang, nggak boleh nge-gym, nanti kalau nge-gym itu badan kamu jadi kekar, apalagi kamu perempuan. Nanti kalau kamu nge-gym terus kamu berhenti, badan kamu nanti jadinya gelambir. Dulu saya sempat mikir, tapi terus saya bukan tipe orang yang suka langsung nelen informasi mentah-mentah. Jadi saya selalu mikir, gimana bisa sih kalau orang nge-gym jadi gelambir lagi? Kan dia udah olahraga, ngapain gelambir? Terus akhirnya, ya itu salah. Kalau memang perempuan nge-gym itu bisa bikin kekar, seharusnya saya sudah kekar dari awal tahun saya diet 3 tahun yang lalu. Tapi nyatanya enggak. Dan otot saya selama 3 tahun saya diet cuma naik 2 kilo kok. Gimana ceritanya kalian bisa bilang itu kekar? Bukan kekar kali, kalau kalian makannya banyak, ya lemaknya bertambah. Jadi badan kalian besar bukan dari otot, tapi lemak. Ingat ya, pola diet kalian itu harus yang diubah adalah mindset. Pola pikir kalian dulu yang harus diubah. Baru jalanin diet. Oke? Kalau kalian cuma berpikir untuk menurunkan angka yang ada di timbangan, terus berat badan kalian udah sesuai dengan target kalian, sudah mencapai target yang kamu pengenin, terus kamu mau ngapain? Saya tanya. Kalau udah sesuai target, kalian mau ngapain? Udah diem aja gitu ya, sama kayak orang udah selesai ngelakuin aktivitas, nggak ada tujuan lagi, ya diem aja, ngapain? Ya sama kayak kalian diet, berat badannya udah turun, terus kalian mau ngapain? Kalian mau gendut lagi, terus mau makan banyak lagi, terus kalian begitu berat badan naik, kalian baru mau diet lagi untuk nurunin berat badan. Ngapain? Terus ngapain kamu diet dari awal? Karena itu tadi, mindset kalian udah salah. Jadi stop mikirin angka di timbangan, tapi liatin progresnya itu bertahap, dan oh come on, please lah. Jangan cuma mikir angka timbangan. Oke, diubah dulu pola pikirnya, nanti kalau udah bener, mungkin nanti yang pembahasan kalori perlu saya bahas, tapi nggak sekarang. Ya nanti kita lihat dulu respon kalian, saya pengen tahu respon kalian gimana. Kalau kalian udah mikir, oh iya ya, diet itu ternyata pola hidup sehat, dari pola pikir kalian yang akan dibentuk, terus yang tubuh kalian ini butuh nutrisi, butuh asupan vitamin yang sangat baik. Kalau kalian sudah mikir ke sana, oh iya tubuh saya ini ada sel-sel yang harus diberi asupan. Dia butuh air, butuh makan makanan yang sehat, butuh protein, butuh lemak, butuh karbohidrat, dan seterusnya. Oke, dipikir dulu, diubah dulu pola pikirnya. Tapi misalkan kalian masih tetap kekeh, Anggi kamu ini bikin video nggak guna. Ngomongin diet, dia so ngerti aja tentang diet. Oh please, saya sudah menjalankan pola ini 3 tahun, dari 2017 akhir sampai sekarang masih, olahraga juga masih, saya nggak ngelambir, malahan justru malah jadi lebih bagus lagi badan saya. Memang sih mungkin angka di timbangan nggak terlalu berubah, tapi kalau dilihat dari perubahan yang dari awal saya mulai diet, itu jelas saya kerasa banget perbedaannya. Itu. Dan kalau misalkan kalian masih tetap nggak mau ngubah dulu mindset kalian, ada tips yang terakhir untuk kalian sebelum saya akhiri video ini. Tipsnya untuk kamu yang mau diet menurunkan berat badan tapi nggak mau usaha, nggak ada effort yang dibangun di tubuh kalian, nggak ada usaha yang mau dibentuk lagi, karena udahlah aku tuh cuma mau kurus, yang penting aku tuh kurus, aku tuh dengar video ini cuma karena aku mau kurus. Oke, caranya gampang. Sok dijual organ tubuh kalian seperti jantung, ginjal, atau bila perlu tulang-tulang kalian dipotong. Nah, nanti kalau begitu kalian nimbang, yakin, dijamin, berat badan kalian pasti akan langsung turun. Di timbangan kalian pasti akan berkurang. Oke, sekian dari saya.